Oke teman-teman, hari ini tanggal 11 September 2024. Nah ini di kebun kita baru melakukan pemupukan lagi ya teman-teman. Oh ya teman-teman yang belum mengikuti ini pemupukan ketiga ya. Yang pertama kemarin kita pupuk menggunakan organik daun bambu. Yang kedua juga menggunakan pupuk organik daun bambu. Terus yang ketiga ini kita menggunakan pupuk kimia ya teman-teman. Jadi teman-teman kemarin yang bertanya kenapa kimia dipadukan organik. Jadi ini salah satunya kita uji coba ya teman-teman. Kalau kita murni organik, karena kita belum tahu fix untuk hasilnya seperti apa, jadi kita padukan dengan kimia ya. Kimia sifatnya itu adalah fast respon, kalau organik itu slow respon. Jadi biar nanti diharapkan pertumbuhannya buah bagus, berbunga banyak, tapi juga hasil tetap irit, maka kita padukan ya antara organik dan kimia. Nanti kalau memang benar-benar bisa bagus, kita akan coba organik semua. Tapi untuk sementara kita menggunakan kimia dan organik. Nah, di sini minimal kita udah mengurangin pemakaian pupuk kimia sampai 75% ya. Jadi organiknya kita 75% dan kimianya 25%. Jadi minimal udah sangat berkurang sekali dalam pemakaian pupuk kimia. Nah teman-teman, pemupukan kali ini kita menggunakan sistem tabur ya. Sistem tabur kita menggunakan pupuk ZK ya. Pupuk ZK jadi kalium sulfur ya. Ini ZK ini kaliumnya sangat tinggi ya teman-teman, sampai 50% dan kandungan sulfurnya 17%. Jadi ini bagus sekali untuk proses penyiapan umbi atau buah ya. Jadi untuk tanaman pembuahan unsur kalium itu sangat penting. Jadi kita menggunakan pupuk ZK. Oh ya, ini sangat murah sekali teman-teman. Untuk per kilonya untuk harga pasaran saat ini sekitar 20.000 ya. Jadi tergolong sangat murah sekali dibandingkan dengan pupuk MKP. ZK itu produknya dari petrokimia. Kalau produk dari Merauke itu Merauke SOP, jadi kandungannya hampir sama ya. Kandungannya untuk di Merauke itu 52% untuk kaliumnya, sementara ZK itu 50%, ini sulfurnya 18%, dan untuk di petrokimia ZK-nya itu 17%. Nah ini sistemnya kita tabur seperti ini teman-teman. Oh ya, sekali lagi kita ini hanya uji coba di kebun ya teman-teman. Jadi kita di sini istilahnya mencoba pemakaian pupuk yang murah dan praktis juga. Jadi ini sistemnya kita tabur. Jadi di sekitar area tanaman ini kita tabur. Untuk dosis taburnya kita pakai sekitar 100 sampai 150 gram ya. Kita tabur seperti ini. Lalu kita siram biar meresap ya. Ini kita tabur ya di area tanaman. Terus kita siram seperti ini teman-teman. Tujuannya siram biar cepat terlarut, biar masuk ke dalam tanah dan dimakan oleh akar. Jadi kita siram seperti ini. Jadi teman-teman yang belum paham, terutama pemula, jadi untuk persiapan pembuahan atau pruning itu unsur yang paling penting adalah fosfat dan kalium ya. Jadi fosfatnya kemarin kita pakai sekitar 2 minggu lalu menggunakan SP26 yang kita tabur. Lalu untuk kaliumnya kita tambah menggunakan ZK dan pupuk organik. Hanya karena pupuk organik kemarin belum tahu kita hasilnya kandungan fosfat dan kaliumnya, jadi untuk lebih memaksimalkan kita tambah pupuk ZK biar nanti ketika pruning di sini pohon tetap menghasilkan buah karena dia udah dipupuk menggunakan unsur fosfat dan kalium. Nah teman-teman, sebetulnya kalau pupuk fosfat dan kalium yang paling simpel itu memang MKP ya. Jadi kandungan fosfat dan kaliumnya memang tinggi, monokalium fosfat. Hanya mungkin harganya yang agak sedikit mahal. Harganya mungkin bisa sekitar 3 kali dari pupuk ZK ini. Jadi kita untuk skala kebun yang gede, kita coba memaksimalkan pupuk dengan harga yang lebih murah ya, tapi kandungan
nya tetap bagus juga karena memang udah diproduksi oleh pabrik, udah teruji juga, kandungan kaliumnya juga tinggi, tapi harganya murah. Jadi kita mencoba untuk meracik pupuk yang ketika nanti kita dalam skala kebun yang lebih besar, kita tidak kesulitan harga pupuk yang mahal ya. Di samping kita juga pakai organik, kita padukan dengan kimia, tapi biayanya cost untuk pupuk itu rendah. Jadi tujuan kita di sini ya teman-teman. Jadi kemarin sempat ada yang bertanya kok organik dipadukan kimia. Nah, jawaban kita adalah kita mencoba untuk pembuahan dengan biaya cost pupuk yang murah itu. Jadi yang terpenting itu kita padukan dengan biaya cost pupuk yang murah, tapi juga tidak murahan ya, karena hasilnya juga semoga aja tetap bisa bagus, tapi dengan cost yang murah. Karena kalau skala besar kita pakai pupuk yang mahal, tentu saja nanti habis di biaya pupuk, tapi kita padukan dengan pupuk yang murah seperti ini, jadi tetap mendapatkan biaya yang rendah. Oh ya teman-teman, untuk pemupukan di sini kita pupuk ZK-nya ini kita pakai sekitar 100 gram, itu sekitar Rp2.000 ya. Dan kemarin untuk SP36 sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu itu sekitar nominalnya nggak nyampe Rp3.000. Jadi untuk pemupukan pembuahan kali ini kita kimianya itu biayanya costnya nggak nyampe 5.000 ya. Untuk biaya costnya nggak nyampe 5.000, tapi kita padukan dengan organik yang biayanya juga rendah sekali. Jadi mungkin kalau sampai kita pruning ke depan ini nggak nyampe 10.000 ya untuk POC, dan untuk pupuk kimianya untuk biaya sekali pemupukan itu satu pohon nggak nyampe 10.000. Jadi nanti kalau di sini berbuah bagus, tentu saja itu sebuah harga pupuk yang murah karena memang murah sekali. Jadi nggak nyampe 10.000, tapi udah bisa untuk memupuk satu tanaman dalam satu rentang pembuahan. Nah, untuk pupuk ZK ini teman-teman, kalau teman-teman bingung nanti untuk pupuk pengisian buah pakai apa, ini bisa dipakai ya teman-teman. Jadi ZK itu kan kandungan dari kaliumnya tinggi ya. Jadi ketika nanti udah penyerbukan, teman-teman mau pengisian buah sampai matang, pupuknya apa, ZK itu juga bisa ya. Jadi unsur kaliumnya yang tinggi nanti akan membuat buah jadi besar dan manis. Memang ada alternatif juga, KNO3 putih yang unsur kaliumnya juga tinggi. Tapi kalau untuk skala kebun yang besar dan murah, bisa ZK ini dipakai untuk proses pengisian buah juga. Jadi multifungsi ya, untuk pembuahan dan untuk pengisian buah juga bisa. Untuk ZK juga bisa sistem kocor, sistem tabur, atau sistem semprot juga bisa. Jadi multifungsi juga dalam pemakaiannya, jadi bisa dipadukan dengan cara pemakaian apapun. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau mau skala kebun yang gede, kita memang harus tahu alternatif pupuk apa yang murah. Tidak hanya serta-merta kita berpaku pada satu pupuk yang mahal, tapi kita juga harus punya alternatif lain ya. Di sini kita memang edukasi. Semoga teman-teman juga bisa menemukan juga racikan pupuk yang mungkin lebih baik, atau pupuk organik yang kandungannya lebih baik, kita bisa pakai untuk belajar bersama. Jadi di sini memang konsep dari kebun kita Jogja Anggur itu adalah memang untuk wisata edukasi kebun anggur, terutama sampai penanaman sampai pembuahan, biar teman-teman bisa berkebun anggur dimanapun di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Jadi kita tahu perawatannya, tahu pemupukannya, dan tahu hal-hal yang murah yang bagus untuk tanaman, sehingga tanaman kita menjadi bagus, murah, dan suatu saat Indonesia bisa swasembada anggur dari kebun-kebun yang ada di seluruh pelosok Indonesia. Jadi tujuannya adalah kebun anggur kita adalah itu ya, menciptakan wisata edukasi untuk pembelajaran dan untuk pengenalan anggur sampai panen, sampai berbuah bagus, dan insya Allah bisa sampai swasembada anggur seluruh Indonesia. Nanti untuk kedepannya minggu besok kita pupuk organik sekali lagi di sini. Terus minggu depannya baru kita pruning. Jadi sekitar 2 minggu atau sekitar 15 harian dari hari ini kita akan melakukan pruning di kebun ini.
Jadi teman-teman tetap semangat berkebun anggur, karena berkebun anggur itu mudah. Yang penting kita rawat, kita berikan asupan nutrisi pada tanaman, pasti bisa berbuah dengan bagus ya teman-teman. Untuk stok anggur di sini memang sangat kekurangan ya. Insya Allah nanti kita akan tambah kebun lagi. Semoga aja kedepannya biar bisa untuk wisata lagi yang lebih besar. Seperti ini teman-teman, ini baru pemupukan semuanya. Ini nutrisinya juga medianya udah bagus ya. Ini udah organik, udah masuk, ada daun-daun juga. Jadi pohonnya nanti bisa mengkonsumsi makanan yang unsur hara yang bagus untuk tanaman. Nah itu teman-teman, untuk ringkasan terakhirnya, yang penting untuk pembuahan adalah kita menciptakan unsur fosfat dan kalium. Jadi kita bisa padukan dengan pupuk apapun, organik ataupun kimia. Yang penting udah tercukupi unsur fosfat dan kalium, pohon mengkonsumsi unsur itu, nanti pembuahannya akan bagus dan banyak. Itu dulu ya teman-teman, nanti kita lanjut lagi untuk bikin konten yang lagi. Ini kita lanjutkan pekerjaan dulu. Terima kasih teman-teman, salam sehat selalu, salam Jogja Anggur.